Qin Chen, Venerable Mantra, dan Holy Master of Yao Guang tiba-tiba berbalik, dan mereka melihat beberapa dari orang memancarkan aura yang menakutkan, masing-masing memegang artefak primitif yang aneh dari pilar api yang mencapai langit. Di mana sinar cahaya warna-warni terbang melewati. Orang-orang ini semua mengenakan jubah tua dan memandang Qin Chen dan kelompoknya dengan saksama, dan Qin Chen juga saling memandang, dan dia merasakan api yang mengerikan memancar dari mereka. Melihat postur itu, mereka sepertinya berasal dari nyala api yang berwarna-warni. Terbang keluar, setiap nafas luar biasa, semuanya adalah orang kuat di Sun. Gumam Qin Chen terkejut, para tetua penguasa bumi ini, tampaknya baru saja terbang keluar dari tiang api yang mencapai langit, apakah mereka akan menyempurnakannya? Kata Qin Chen melihat embrio di tangan beberapa orang dengan heran, menunjukkan ekspresi terkejut. Udara api kacau keluar dari embrio ini, yang sangat mirip dengan aura api kacau berwarna-warni di tiang api. Itu adalah Master Kuno Tianzun. Saya telah melihat wakil master dari pengrajin kuno. Kata para tetua bumi Zun ini awalnya penasaran, tetapi setelah melihat pengrajin kuno Tianzun di antara sedikit orang, mereka buru-buru memberi hormat dan tampak hormat. Nah, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki pilar api surgawi untuk memadatkan artefak? Kata pengrajin kuno Tianzun tersenyum, bagaimana panennya? Kembali ke Master Tianzun pengrajin kuno, saya menunggu sangat keras untuk mengumpulkan beberapa poin dan menebus kualifikasi untuk memasuki embrio perangkat kondensasi di pilar api Tongtianji. Namun, panennya juga besar. Embrio senjata yang telah dipadatkan oleh api kacau berwarna-warni benar-benar lebih baik dariku. Artefak yang dipadatkan oleh api peleburan sendiri terlalu kuat, aku mungkin tidak menunggu sampai aku berhasil menyempurnakannya kali ini. Kata seorang lelaki tua yang memimpin berkata dengan penuh semangat. Nah, manfaatkan kesempatan itu. Artefak yang telah dipadatkan oleh api kacau berwarna-warni mengandung energi kacau, dan ketidakmurnian akan dihilangkan dengan sempurna. Jaga baik-baik, pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan kuno Tianzun, apakah Anda kembali dari medan perang 10.000 ras? Orang-orang ini, saya khawatir mereka dari medan perang dari 10.000 ras. Penyuling terkemuka berkata dengan hormat. Hei, Tuan Mantra, ini kamu. Kata salah satu penyuling tampak terkejut saat melihat Yang Mulia Mantra. Mantra telah melihat tetua Difang. Kata Yang Mulia Mantra memberi hormat kepada penyuling. Tetua Difang ini juga dianggap sesepuh yang merupakan veteran Tianzuo. Dia pernah saling kenal dengan Yang Mulia Mantra. Haha, apakah kamu sudah menembus ranah penguasa bumi? Kata Penatua Difang tersenyum kaget. Haha, tidak heran wakil kepala balai pengrajin kuno akan membawamu ke dunia rahasia markas. Tampaknya Yang Mulia Mantra Anda akan dipromosikan ke posisi Penatua. Wakil Master Aula pengrajin kuno, saya tidak tahu apakah itu wakil Master Aula yang datang. Jika ada pelanggaran, mohon maafkan saya, dan saya akan pergi. Selamat tinggal, kata para tetua pemurnian ini memberi hormat satu demi satu, dan kemudian menghilang di sini. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum sedikit. Tuan tua Tianzun, siapa orang-orang ini? Ucap Qin Chen bertanya-tanya. Ini adalah penatua pemurnian dari Tiangong saya. Sebagai penatua pemurnian, dia dapat mempraktikkan seni pemurnian di ranah rahasia markas besar, dan dapat menukar kontribusi dari kantor pusat Tiangong saya dengan melakukan tugas dan menyempurnakan senjata ajaib setelah mencapai nilai jasa tertentu. Itu dapat ditukar dengan kualifikasi untuk memasuki embrio perangkat kondensasi di pilar api. Kata pengrajin kuno Tianzun tersenyum, ini hampir menjadi hal yang paling diinginkan oleh banyak tetua bumi Zun yang tetap berada di alam rahasia markas besar, karena embrio yang telah dipadatkan melalui tiang api yang mencapai langit dalam kondisi sangat baik. Dan mereka bahkan berharap untuk membangun harta karun di situ. Qin Chen melihat pilar api Tongtianji ini dengan heran. Dia mengira pilar api Tongtianji ini digunakan untuk menjaga alam rahasia markas besar Tiangong,
tetapi siapa yang tahu bahwa itu bahkan dapat digunakan oleh para tetua untuk memperbaiki senjata. Yang Mulia Mantra dengan mata berapi-api di samping, memurnikan harta karun penguasa bumi. Tidak diragukan lagi ini merupakan godaan besar baginya yang baru saja menjadi sesepuh penguasa bumi. Ikuti aku, masih banyak yang harus kita lakukan. Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum, terbang ke depan. Qin Chen, Venerable Mantra dan Holy Lord Yao Guang secara alami mengikuti. Pernahkah kamu melihat itu? Untuk sesaat, perajin kuno Tianzun menunjuk ke nyala api mimpi berwarna-warni yang tak berujung di depan. Qin Chen, Venerable Mantra, dan Holy Master Yao Guang mengangguk. Aku akan membawa kamu lebih dekat untuk melihat. Begitu suara pengrajin kuno Tianzun jatuh, Qin Chen dan ketiga orang itu merasakan ilusi. Mereka telah diteleportasi dari kejauhan, dan datang ke sekitar cahaya warna-warni yang tak berujung dan luas. Qin Chen menahan napas dan mendekat. Qin Chen akhirnya melihat bahwa sinar warna-warni itu memang api. Nyala api ini sangat misterius, memancarkan nafas yang luas, masing-masing terus mengalir. Api 7 warna dan api tak berujung terkondensasi menjadi cahaya berwarna-warni seperti Tian He yang luas. Sebelumnya mereka berdiri jauh, Qin Chen dan yang lainnya hanya melihat sinar cahaya yang berwarna-warni. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa sinar cahaya sangat luas dan hampir tidak ada habisnya. Qin Chen merasa bahwa api kacau berwarna-warni ini sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada semua api yang pernah dilihat Qin Chen. Kecuali untuk api teratai hijau Qin Chen yang kacau, itu hampir sebanding dengan lautan api di alam api tersembunyi Dewa Vientian. Qin Chen menatap ke depan, dan melihat ada beberapa penyuling yang duduk samar di dalam api. Penyuling ini tidak terbakar dalam nyala api. Mereka semua berada dalam embrio perangkat kondensasi. Yakinlah, meskipun api kacau yang berwarna-warni ini sangat menakutkan, setiap nyala api dapat memusnahkan Tuan Penguasa Bumi. Begitu kekuatannya meledak, itu bisa melukai Tuan Tianzun dengan serius. Itu adalah salah satu harta karun teratas di alam semesta. Kecuali Maha Guru, seorang Tianzun terkuat tidak akan dapat dengan mudah menahan kekuatan api yang kacau berwarna-warni ini. Namun, itu tidak akan menyerang penyuling yang telah memperoleh kesempatan. Adapun Anda, karena saya adalah wakil master pekerjaan surgawi. Anda mengikuti saya, tentu saja tidak akan diserang oleh api kacau berwarna-warni itu. Kata pengrajin kuno Tianzun tersenyum dan membawa Qin Chen ke aurora berwarna-warni seketika. Setiap aurora api berwarna-warni yang kacau ini berjatuhan, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan yang perkasa dan tak tertandingi dapat membuat Venerable Mantra dan Holy Lord of Yu Guang menahan napas, dan aura dalam tubuh ditekan dengan kuat. Tapi Qin Chen merasakan teratai hijau yang kacau di benaknya bergerak sedikit, dan merasakan aura kacau mengalir ke tubuhnya dalam kehampaan. Qin Chen terkejut menemukan bahwa teratai hijau yang kacau di benaknya tampaknya secara naluriah menyerap kekuatan dalam api kacau yang berwarna-warni ini. Pengrajin kuno Tianzun berhenti, seolah samar-samar merasakan sesuatu, dan menatap. Qin Chen buru-buru mengurangi aura serapan teratai hijau yang kacau. Tuan Tianzun pengrajin kuno, ada apa? Kata Yang Mulia Mantra mempertanyakan. Tidak ada apa-apa, saya hanya merasa bahwa ketika kita melewati api kekacauan yang berwarna-warni, aura api kekacauan yang berwarna-warni itu sepertinya sedikit melemah. Itu benar-benar ingin diserap oleh suatu kekuatan. Kata pengrajin kuno Tianzun mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Tidak baik, gumam Qin Chen berkeringat di punggungnya. Teratai hijau yang kacau ini sangat menakutkan. Jika ditemukan oleh pengrajin kuno Tianzun, itu akan merepotkan. Api kacau yang berwarna-warni telah diserap. Ini tidak mungkin, jawab Yang Mulia Mantra sedikit bingung. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke ranah rahasia markas besar, dan dia masih memiliki pemahaman tentangnya. Ini adalah tiang api yang mencapai langit. Api kacau berwarna-warni di dalamnya hanya dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Master Aola Tiangong,
pekerja ilahi Tianzun. Ini adalah harta wali dari alam rahasia markas besar Tiangong. Umumnya, wakil ketua aula tidak akan bisa menyerapnya, dan tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengendalikannya. Bagaimana api kacau yang berwarna-warni bisa diserap oleh seseorang? Jika ini menyebar ke telinga banyak orang kuat di Tianzuo, pasti akan menimbulkan kegemparan. Qin Chen terdiam, dan Chaos King Lian terlalu rendah hati. Dia buru-buru memadatkan napas King Lian yang kacau, menyebabkannya berhibernasi dengan tenang di benaknya. Pengrajin kuno Tianzun dengan hati-hati melihat untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Dia menggelengkan kepalanya dengan ragu, dan berkata, "Mungkin persepsi saya salah." Kata pengrajin kuno Tianzun tidak terus peduli tentang ini, dan memimpin Qin Chen dan yang lainnya melalui api yang kacau balau. Soalnya, ranah rahasia markas besar ada di sana. Pengrajin kuno Tianzun menunjuk ke kedalaman api kacau yang berwarna-warni. Qin Chen tampak buru-buru. Tiba-tiba, Qin Chen samar-samar melihat sebuah pulau terapung, yang tergantung di tengah api yang kacau berwarna-warni. Saat Qin Chen dan yang lainnya semakin dekat, pulau itu juga tampak tumbuh semakin besar. Di permukaan, ini adalah sebuah pulau, tetapi pada kenyataannya, itu sangat luas dan luas, sekilas tidak terlihat seperti benua yang luas, tergantung di antara langit dan bumi, lebih besar dari beberapa bintang besar yang dilihat Qin Chen sebelumnya. Ini adalah Pulau Dewa Pengrajin. Ini adalah salah satu tempat paling inti dari pekerjaan surgawi saya. Mereka yang bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama setidaknya harus setingkat dengan para tetua penguasa bumi. Adapun guru suci, itu akan sulit. Bahkan guru suci puncak, hanya sedikit yang memasuki Pulau Dewa Pengrajin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata pengrajin kuno Tianzun, dia telah mencapai Pulau Dewa Pengrajin. Pulau Dewa Pengrajin, dengan diameter besar ratusan juta kilometer, tergantung di bawah api kacau yang berwarna-warni, itu juga bisa disebut Dewa Benua Pengrajin. Keempat aliran cahaya dengan cepat terbang ke dalamnya dan mendarat di Benua Dewa Pengrajin.